Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya masih membahas kelanjutan tentang ucapan bahagia yang Tuhan Yesus khotbahkan ketika di atas bukit dalam kitab Matius pasal 5. Nah, saya mengambil tema pada hari ini adalah kebahagiaan orang yang suci hatinya. Sekali lagi, tema pada hari ini adalah kebahagiaan orang yang suci hatinya. Mari kita belajar dari kitab Matius pasal 5 ayat 8. Kitab Matius pasal 5 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi saya katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, kita perlu landasan hidup. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan? Yaitu kita harus hidup suci. Mengapa kita harus hidup suci? Karena tanpa kesucian tidak seorang pun akan melihat Allah. Sekali lagi, karena tanpa kesucian tidak ada seorang pun yang mampu untuk melihat Allah. Kata suci dalam Matius pasal 5 ayat 8 ini, itu dari terjemahan kata Yunani, yaitu dari kata kataroi. Kata kataroi itu berarti bebas dari campuran, tidak bercacat, dan juga tidak bernoda. Kataroi lebih menunjuk kepada keadaan hati yang tidak tercemar dan terpelihara dari kejahatan, dan juga seperti hati yang bebas dari segala perasaan negatif, perasaan dendam, kepahitan, cemburu, iri hati, dan juga tidak mengampuni, mengingini hal-hal yang bukan bagiannya, dan lain sebagainya. Jadi kesucian di sini adalah kesucian yang menunjuk kepada hal-hal yang bertalian dengan keadaan batinia seseorang. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah, yang pertama, orang-orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang jujur. Sekali lagi, yang pertama, orang-orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang suci hatinya itu biasanya mereka tidak ada motivasi yang terselubung. Mereka adalah orang-orang yang tulus dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keadaan hati yang tulus, yang sinkron dengan tindakan maupun dengan perkataannya. Mereka memiliki sikap yang murni apa adanya, tidak punya keinginan menipu atau memainkan strategi apapun di dalam relasinya dengan Tuhan maupun relasinya dengan sesama. Banyak orang yang berpura-pura ketika mereka datang kepada Tuhan, tapi ternyata hatinya tidak berada dalam penyembahan itu. Tuhan tidak menginginkan orang yang berbelit-belit. Tuhan tidak menginginkan orang yang suka menipu. Tidak ada kerinduan yang tulus untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang-orang yang berpura-pura, dan juga siapa yang berbelit-belit. Di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 27. Kitab Mazmur pasal 18 ayat 27. Di situ dikatakan, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelit-belit. Tuhan di sini terhadap orang yang suci, dia berlaku suci. Pemazmur mengatakan bahwa terhadap orang yang bengkok hatinya, Tuhan berbelit-belit. Allah kita adalah Allah yang jujur. Dia tidak mungkin berdusta. Dia tidak mungkin mengucapkan firman yang berbeda dengan keadaan nyata. Tuhan adalah teladan di dalam kemurnian hati. Dan oleh karena itu, siapa yang meneladani dia dengan sungguh-sungguh akan melihat wajahnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua adalah orang-orang yang suci hatinya itu mampu berpegang teguh kepada integritasnya sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi yang kedua, orang-orang yang suci hatinya itu mampu berpegang teguh kepada integritasnya sebagai anak-anak Allah. Seorang anak Tuhan yang sejati adalah seorang yang bisa menjaga dan memelihara kesucian hidupnya dengan benar di hadapan Allah. Di mana ketika ia memiliki peluang untuk berbuat dosa, ia lebih memilih untuk tidak melakukannya. Ia tetap berpegang teguh kepada integritasnya sebagai anak-anak Allah. Ia menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian hidup di hadapan Allah daripada menikmati dosa yang sedianya berasal dari iblis. Dengan menjunjung tinggi nilai kesucian di hadapan Allah, maka kita sebagai anak-anak Tuhan akan semakin dapat memusnahkan potensi untuk berbuat sesuatu kesalahan atau berbuat dosa yang sangat merintangi kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat 1-5 menjelaskan tentang orang-orang yang murni hatinya. Mereka yang murni hatinya itu boleh mendekat ke gunung Tuhan. Mereka boleh memandang wajah Allah. Mereka karena Allah mereka juga adalah Allah yang murni hatinya. Berkenaan dengan kesucian hidup, maka kita perlu juga memperhatikan kata melihat. Dalam Matius pasal 5 ayat 8. Teks asli Alkitab dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, di situ dikatakan adalah opsontai. Kata dasar dari kata horao. Kata melihat di sini lebih ditekankan melihat dengan pikiran atau pengertian atau dengan hati. Dan bukan melihat dengan mata fisik atau mata jasmani. Ini berarti bahwa seorang yang suci hatinya akan diberi dan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti kehendaknya. Mengerti kehendak Tuhan menunjuk kepada kepekaan seseorang menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya secara pribadi dan rencana-rencananya bagi dunia di sekitar kita. Jika kata melihat dalam Matius pasal 5 ayat 8 lebih berarti sebagai melihat dengan hati. Orang-orang yang seperti ini biasanya adalah pribadi-pribadi yang tergolong orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Allah. Inilah kemampuan yang disediakan oleh Tuhan untuk mendengar suara Roh Kudus di dalam batinia orang-orang yang suci hatinya. Oleh sebab itu, betapa penting kita sebagai anak Tuhan untuk menghidupi nilai kesucian di dalam diri kita di hadapan Allah. Sehingga dalam pelayanannya kepada Tuhan, orang yang suci hatinya, dia akan mampu untuk menghidupi nilai-nilai kesucian. Dan dalam pelayanannya, mereka adalah orang-orang yang Tuhan berikan karunia untuk memiliki kemampuan dalam mendengar suara Tuhan dan berdialog dengannya melalui Roh Kudus di kedalaman batinianya. Kesucian hati seperti yang dimaksud Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 8 ini merupakan panggilan yang mutlak yang harus dialami oleh setiap warga kerajaan surga. Kita adalah orang-orang warga kerajaan surga. Orang-orang yang percaya sebagai warga kerajaan surga itu diperkenan untuk mengenal Allah secara dekat dan intim. Orang percaya bukanlah pribadi yang terpisah dari Allah sehingga tidak mengenalinya. Tetapi orang percaya adalah orang-orang yang memiliki anugerah Allah dalam Yesus Kristus, memberi peluang dan juga orang percaya untuk hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dan mengenal secara dekat pribadi Tuhan. Oleh karena itu, kita orang percaya perlu memiliki
kehidupan yang intim dengan Tuhan, dan hiduplah di dalam kesucian, supaya kita bisa membangun kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Sebab landasan kesucian hidup adalah landasan yang begitu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini, kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita perlu membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Mari bawa hidup kita kembali untuk kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi hari-hari yang begitu jahat, hari-hari yang sulit, hari-hari yang begitu membuat kita merasa takut. Tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan, berada di dalam hadirat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, maka kita mampu melewati setiap keadaan hidup ini. Orang Kristen yang sejati adalah orang-orang yang dipanggil untuk mencapai dan menghargai dan memelihara standar kesucian dan kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kita sebagai orang-orang yang percaya, yang memprioritaskan kerajaannya, agar Tuhan menambahkan segala sesuatu yang berasal dari dalam dirinya, segala sesuatu, dan menyingkapkan segala rahasia kebenaran kerajaan surga bagi anak-anaknya yang terus bertekun tinggal di dalam firman-Nya, yang senantiasa memenuhi panggilannya dan mencapai setiap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita harus menghargai dan memelihara standar kesucian yang dikehendaki oleh Allah. Kita harus hidup kudus seperti Dia adalah Allah yang kudus. Marilah kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa memelihara kesucian hidup di dalam Tuhan, supaya kita mampu melihat Allah. Biarlah kita hari ini hidup di dalam kekudusan. Haleluya. Amin.